Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam online service GBI Grace Community Center. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu mari kita sama-sama persiapkan pikiran, hati, dan roh kita untuk beribadah pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel Grace Community Center, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Mari kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar atas hidup kita. Anugerah yang menyediakan setiap apa yang kita perlukan. Anugerah yang menyembuhkan, bahkan anugerah yang menyelamatkan kita. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan. Tuhan yang memampukan kami untuk kami berjalan terus selangkah demi selangkah di dalam tuntunan kasih Tuhan, di dalam tuntunan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur sungguh Tuhan, Engkau nyata. Engkau yang menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau Immanuel, Engkau yang selalu bersama kami, menyertai setiap langkah-langkah kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan. Kami memuliakan Engkau melalui penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku.
perkenan selalu mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikutimu Tuhan, mengikutimu Yesus, sepanjang umur hidupku melayani Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab anugerah-Mu, sebab kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kira balaba shikira bara 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 bara. Kira balaba shikira bara 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 bara. Kira balaba shikira bara 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 bara. Naikkan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, sebab anugerah Tuhan besar atas setiap kita. Haleluya. Syukur Tuhan, anugerah-Mu besar selamanya Yesus. Ku puji, ku sembah Engkau Tuhan. Immanuel, Immanuel, besertaku Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau kekuatanku, Kau perisaiku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu, haleluya. Syukur ku naikkan, pujian bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Kira balaba shikira bara 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 bara. Kira balaba shikira bara 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 bara. Allah yang mulia, Allah yang kusembah, Engkau Yesus, Engkau Raja, Engkau Tuhan selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hosana, Hosana, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa, Engkau Tuhan yang berkuasa selamanya.
berkuasa selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, Engkau Tuhan yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya, yang berkuasa selamanya. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Dia Allah yang berkuasa selama-lamanya. Kuasanya sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Allah kita, Dia besar. Amin. Kasih-Nya melimpah dalam hidup kita. Kuasanya besar dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk Tuhan kita. Mari kita sembah Tuhan sepanjang umur hidup kita. Memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebab kasih Tuhan mengatasi segalanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudera. Kasih Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, dan ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan
hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sebab kasih Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, dan ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Biar kehendak Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini adalah saat paling menyenangkan bagi kita semua. Karena saat ini kita dapat membawa persembahan kita bagi Tuhan yang telah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan sebelumnya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur bahwa kami dapat memberi untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya Pendeta Nelson Tandirelung berterima kasih kepada Jemaat GBI GCC yang memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk bisa melayani, terkhusus kepada orang tua kami Bapak Pendeta Basuki dan Ibu. Salam sehat. Puji Tuhan, salam rindu dari kami semua di Toraja. Puji Tuhan. Nah, di dalam ibadah online pada hari ini, saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan dengan tema jiwa yang sehat. Haleluya. Saudara, di dalam firman Tuhan kita akan mendapati bahwa Tuhan tidak hanya menginginkan tubuh kita yang sehat, tubuh jasmani maksudnya, tetapi Tuhan ingin kita juga memperhatikan tubuh di dalam ini, yaitu jiwa kita. Memang biasa kita suka mendengar semboyan Latin yang berkata mens sano in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, tetapi Alkitab berkata yang sebaliknya. Saudara pernah dengar ayat yang berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi ketika hati di dalam ini bergembira, maka kemudian itu akan memberikan kesehatan kepada tubuh yang ada di luar. Firman Tuhan lebih menekankan pada kesehatan secara jiwa, karena kesehatan tubuh ini, saudara sekalian, betapapun kita berusaha menjaga dan merawatnya, satu saat tubuh jasmani kita akan kembali ke tanah. Bukankah setiap kita memahami, kita berusaha untuk kita tidak mengalami penuaan dini, kita menjaganya, merawatnya dengan kosmetik, mendandaninya sedemikian rupa. Tetapi seiring berjalannya waktu, saudara sekalian, kulit kita akan semakin menua, keriput, saudara, dan akhirnya akan kembali kepada bahan pembentuknya. Debu akan kembali kepada debu. Tetapi jiwa itu tidak akan menua. Walaupun jiwa itu menumpang di dalam tubuh jasmani kita, ketika tubuh jasmani ini sudah kembali ke tanah, maka jiwa ini akan kembali juga kepada pencipta dan tetap ada.
Entahkah itu di dalam kematian yang kekal ataukah di dalam kehidupan yang kekal. Itu sebabnya saudara, penting sekali untuk kita memiliki jiwa yang sehat sejak dari sekarang. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan di dalam 3 Yohanes 1 ayatnya yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini adalah nasihat Rasul Yohanes kepada salah seorang pelayannya yang setia yang bernama Gaius, agar kiranya Gaius menjaga kesehatannya, bukan hanya tubuhnya, tetapi juga jiwanya hendaknya baik-baik saja. Di dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata prospered, artinya makmur, jiwanya berlimpah dengan kebaikan. Nah, saudara, dari berbagai referensi yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah membaca dan mengetahuinya, maka di dalam jiwa itu terdiri dari 3 aspek, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, inilah yang menentukan sebenarnya siapa diri kita sesungguhnya. Inilah identitas kita yang sesungguhnya, karena di dalam jiwa kita itulah berkumpul apa perasaan kita, apa keinginan kita, apa sifat dan karakter kita, itu semua ada di dalam. Inilah identitas kita yang sesungguhnya, sehingga kita perlu untuk memperhatikannya dengan baik. Nah, di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak, ini akan menentukan apakah jiwa kita sehat atau sakit. Jika pikiran kita berpikir kotor, saudara, maka tentu jiwa kita akan kotor. Jika pikiran kita memikirkan hal yang kudus, maka tentu jiwa kita juga akan bersih. Nah, saya ingin jelaskan secara singkat, saudara, proses transmisinya, bagaimana dari mulai yang terlihat di indera kita akan mempengaruhi pikiran dan hati kita. Contohnya, misalnya kita melihat suatu kendaraan roda 4, mobil, dan lalu kemudian setelah mata kita melihat, lalu kemudian pikiran kita mulai membayang-bayang, sehingga pikiran kita mulai berpikir bahwa wah, enak ya kalau punya mobil ini. Saya tidak perlu kepanasan lagi, tidak perlu kehujanan lagi, nyaman, ada AC-nya, ada audionya. Sehingga ketika proses pemikiran ini berjalan, maka pikiran ini memberikan informasi kepada hati, sehingga kemudian hati akan mengingini kendaraan tersebut. Ini adalah contoh hal yang netral, saudara. Tetapi contoh kalau misalnya ini adalah hal yang negatif. Jika mata melihat, maaf saudara ya, istri orang lain, sehingga kemudian pikiran mulai membayang-bayanginya, sehingga akhirnya kemudian hati kita mulai menginginkannya, sehingga akhirnya tinggal tunggu waktu untuk kemudian kita jatuh di dalam dosa perselingkuhan dan perzinahan. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasa, apa yang dimaui, itu akan berpengaruh kepada jiwa kita. Jiwa kita sehat atau tidak, itu akan bergantung pada apa yang kita pikirkan, rasakan, dan kita inginkan. Nah saudara, kalau pikiran kita mulai sakit hati, mulai benci, mulai iri hati, marah, dan dendam, bukankah itu akan mengotori jiwa kita? Hati kita akan menyimpannya, karena hati kita itu seperti gudang. Dia menyimpan di dalam satu foldernya bahwa aku ini sakit hati, aku marah, aku benci, aku mau balas. Sehingga akhirnya itu merusak jiwa kita yang ada. Pikiran itu menerima apapun yang masuk ke dalamnya, dan hati ini seperti gudang penyimpanannya. Jadi perhatikan baik-baik saudara apa yang disimpan di dalam gudang hatimu. Jangan sampai engkau menyimpan bangkai, karena itu bukan hanya menyebabkan akan nampak dari perkataan dan dari perbuatan, tetapi itu juga akan merusak tubuhmu sendiri. Nah, itu sebabnya di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan perintahkan kepada kita untuk menjaga hati kita. Mengapa? Karena di luar ini ada begitu banyak benih-benih kotor, virus-virus kotor yang dapat mengotori pikiran dan hati kita. Dan kita tidak bisa menghalanginya, saudara, karena itu bisa masuk kapanpun. Yang kita bisa lakukan adalah
menjaga hati kita. Kemarahan, kebencian bisa saja datang di dalam pikiran kita. Dan kita tidak bisa tutupi, saudara sekalian, orang yang memfitnah kita untuk dia tidak memfitnah kita. Kita tidak bisa menutupi mulut orang yang sedang menggosipkan kita, yang sedang merendahkan kita. Satu-satu kita datangi, kemudian kita larang untuk membicarakan tentang kita. Tentu kita tidak bisa lakukan, bukan? Yang kita bisa lakukan adalah kita menjaga hati kita agar tidak timbul akar pahit, agar tidak muncul kebencian. Jadi hati inilah yang harus dipagari, saudara. Dan ini adalah tanggung jawab setiap kita. Kita tidak bisa berdoa, Tuhan jagalah hatiku. Tidak, kita yang bertanggung jawab untuk menjaga hati kita. Karena Tuhan memberikan hak pilih kepada kita untuk memilih yang baik atau yang tidak baik. Itu sebabnya kitalah yang punya tanggung jawab untuk menjaga agar kiranya kita tetap memilih untuk hal-hal yang baik yang kita lakukan di dalam hidup kita. Kita juga tidak bisa, bukan saudara, untuk menghalang-halangi penderitaan, kesusahan untuk masuk di dalam hidup kita. Kita tidak bisa. Kita hanya bisa jaga hati kita agar bisa tetap bersyukur di dalam segala keadaan. Kita hanya bisa jaga hati kita agar tidak pernah menyalahkan Tuhan dan keadaan dalam situasi yang berat seperti ini. Jagalah hatimu dan waspadalah. Karena cara kerja iblis adalah cara kerja yang seringkali kita tidak pahami. Namun tiba-tiba dia menguasai diri kita. Sejak dari awal, saudara sekalian, hindarilah untuk saudara menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, dan kemudian bersungut-sungut. Tuhan ingin setiap kita menjaga yang di dalam ini agar jiwa kita tetap sehat. Nah, saya ingin ajak setiap kita, saudara, untuk membaca bersama-sama resep atau rahasia agar jiwa kita sehat. Itu terdapat di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara perhatikan baik-baik bahwa Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ini memberikan kepada kita secara lengkap hal-hal apa yang menyebabkan jiwa kita sakit, dan hal apa yang menyebabkan jiwa kita sehat, dan kemudian apa dampaknya jika jiwa kita ini sehat. Nah, mari sama-sama kita perhatikan baik-baik, saudara sekalian. Kita bedah sedikit ayat per ayat dari apa yang kita renungkan hari ini. Hal yang pertama yang perlu kita hindari agar jiwa kita ini tidak sakit, saudara sekalian, tidak rusak, adalah di ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu bukan orang yang tidak kenal Tuhan, tetapi orang yang anti Tuhan, orang yang membenci Tuhan. Sehingga nilai-nilai hidupnya adalah nilai-nilai hidup yang bertentangan dengan aturan-aturan Tuhan. Nah, Alkitab berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak mengikuti nilai-nilai dunia, prinsip-prinsip value yang ada di dunia ini yang seringkali bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam firman Tuhan. Nilai-nilai dunia, salah satu contohnya, saudara, mengajarkan kepada kita untuk membalas apa yang orang perbuat kepada kita. Kalau kamu dipukul, cari cara untuk balas pukul. Kalau kamu dirugikan, maka kamu cari kesempatan untuk kamu balaskan agar yang bersangkutan juga mengalami kerugian. Dunia mengajarkan kepada kita untuk membalas, sementara firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi dan mengampuni. Tahukah saudara bahwa tubuh kita ini dibuat oleh Tuhan, peruntukannya adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Pada saat tubuh kita digunakan bukan untuk melakukan kehendak Tuhan,
maka kita sedang merusak tubuh kita sendiri. Kita sedang menghancurkan tubuh kita sendiri. Tangan kita harus kita pakai untuk bekerja, untuk giat dan tekun melakukan kebenaran, saudara. Tetapi ketika tangan kita pakai untuk memukul, saudara, maka kita sedang melukai orang, dan kemudian kita juga sedang mempersiapkan, saudara sekalian, luka bagi diri kita sendiri. Tuhan ingin kita pakai hidup kita untuk maksud-maksud kehendak Tuhan. Dunia berkata, balaslah. Firman Tuhan katakan, ampunilah. Dunia mengajarkan kepada kita, saudara, untuk cintailah uang, kejarlah, dakilah, galilah, raihlah prestasi setinggi mungkin, uang sebanyak-banyaknya. Tetapi apakah kalau saudara sudah memiliki semua itu, saudara akan bahagia? Dan apakah sudah menjamin kalau saldo di rekening saudara sudah banyak, maka kemudian saudara berhenti untuk mencari uang? Kan saudara masih terus ingin tambah lagi. Saudara masih ingin lebih lagi. Itulah materi, tidak pernah memberi kepuasan kepada kita. Kita tidak pernah rasa cukup dengan itu semua. Sudah dapat, ingin lagi. Sudah ada, ingin tambah lagi. Terus, saudara. Pokoknya ambil uang sebanyak-banyaknya, raihlah. Sekalipun harus mengorbankan segala sesuatunya, harus mengorbankan keluargamu, sekalipun harus melakukan dengan cara-cara yang tidak berkenan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nilai-nilai atau prinsip-prinsip dunia, itulah yang dapat merusak jiwa kita jika kita terus melakukannya. Kemudian yang kedua adalah, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Ayat pertama selanjutnya dikatakan. Sudah tahu itu jalan dosa, masih tetap berdiri di situ. Tidak mau berpindah kepada jalan kebenaran, tetap bertahan di situ. Saudara, inilah adalah gambaran tentang orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang keras hati, tidak mau bertobat, masih tetap terus tinggal di dalam lumpur dosa. Dia sudah sadar bahwa dirinya sebenarnya adalah anak raja, tetapi hidupnya masih mengais sampah-sampah dosa, saudara. Menurunkan derajatnya sebagai anak Allah, sebagai anak raja. Saudara, bukankah hal ini akan merusak jiwa kita? Saudara, bertobatlah, tinggalkan dosamu. Mungkin engkau berpikir bahwa yang lain saya sudah bertobat, tapi yang satu ini saya tidak bisa. Toh gembala saya tidak tahu, toh tidak ada yang tahu, pasangan saya juga nggak tahu apa yang saya lakukan, dan engkau masih ingin menikmati dosa itu sesaat lebih lama. Kita tidak pernah tahu berapa lama kita akan hidup. Kalau waktunya sudah tiba, Tuhan bisa ambil tanpa kita bisa menahannya, saudara. Bertobatlah. Jangan biarkan kita berkeras hati, karena itu merusak jiwa kita. Yang ketiga, saudara sekalian, adalah jangan duduk dalam kumpulan mencemooh. Ada di dalam kumpulan orang-orang yang saling gosip, memfitnah, dan lain sebagainya. Ini bicara tentang komunitas. Komunitas itu adalah siapa kita. Apa komunitas kita? Demikianlah kita. Jika kita ada di komunitas orang-orang yang suka main judi, maka tinggal tunggu waktu, kita pun juga akan menjadi penjudi, saudara. Perhatikan dengan siapa kita bergaul. Perhatikan dengan siapa komunitas kita. Karena akan jadi seperti itulah setiap kita. Nah, Tuhan ingin kita menjauhi komunitas yang tidak baik, yang dapat merusak jiwa kita. Saudara, ketiga hal ini adalah hal-hal yang dapat membuat jiwa kita sakit, membuat jiwa kita rusak. Itu sebabnya ubahlah orientasi hidup kita, sehingga kita bergerak ke arah yang benar. Tinggalkan yang lama, tinggalkan dosa kita, tinggalkan komunitas yang lama, tinggalkan prinsip nilai-nilai dunia yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan orientasi kita diubahkan menuju ke arah Tuhan. Makanya ayat 2 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Di dalamnya ada Tuhan, di dalamnya ada firman-Nya, ada janjinya, saudara, ada nilai-nilainya, saudara. Itulah yang Tuhan ingin agar setiap kita mengarah ke sana hari-hari ini. Jadilah spiritual, bukan religius. Saudara, saya membedakan spiritual, rohani dengan religius, karena
Kalau religius itu hanya sekedar identitas yang tertera di dalam KTP kita, bahwa kita Kristen, dan kita menempatkan diri Kristen karena kita bawa Alkitab. Kita mengatakan kita Kristen karena kita ke gereja, karena kita memberi persembahan, karena kita pakai kalung salib. Jadi hanya menjadikan kekristenan itu sebagai satu simbol-simbol kehidupan kita. Tetapi jadilah spiritual, jadilah rohani. Bukan hanya sekedar membawa kitabnya, tetapi menghidupinya, saudara. Dan mengaplikasikan, mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan menampakkan di dalam perkataan serta perbuatan kita. Kekristenan kita harus kekristenan yang mengakar. Bukan hanya di permukaan saja. Kasihilah Tuhan dan sesama. Ikutilah apa yang menjadi tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Inilah yang membuat jiwa kita menjadi sehat. Nah, makanya saudara, ayat yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon. Firman Tuhan ingin mengasosiasikan kita ini sama seperti pohon, bukan tiang listrik. Kalau tiang listrik, walaupun dia tinggi, saudara, dia sudah tidak akan bertambah tinggi, dia tidak akan berkembang, tidak akan tumbuh daun, tidak apalagi buah. Tetapi pohon itu bicara tentang progres, pertumbuhan. Dimulai dari yang tidak ada, benih yang ada di dalam tanah itu gak kelihatan, tapi hidup. Dan satu saat dia akan naik dan kemudian akan menghasilkan buah. Nah, saudara perhatikan, di dalam proses pertumbuhan daripada benih, sebelum benih itu keluar tunas yang kemudian dapat dilihat oleh orang, maka benih itu terlebih dahulu mengakar ke bawah. Dan akar ini harus mencari sumber air. Dan sumber air itulah yang akan menjadi sumber nutrisi, sumber vitamin, yang menyebabkan kemudian tunas ini, benih ini bisa berkembang naik ke atas, keluar tunas, kemudian keluar daun kecil, kemudian akhirnya keluar jadi pohon, keluar ranting, daunnya lebat, dan akhirnya menghasilkan buah. Nah, jiwa kita itu seperti akar, tidak kelihatan, saudara. Kiranya jiwamu dan jiwaku adalah jiwa yang mengharapkan Tuhan, yang mencari hadirat Tuhan, yang mencari nilai-nilai Tuhan, yang menjadikan Tuhan menjadi yang utama di dalam diri kita. Karena dari situlah kita akan diberikan kesegaran dari dalam, dan kemudian itu akan nyata di luar dalam tubuh kita. Kita bersemangat, kita bisa bergairah di dalam menjalani hidup kita. Alkitab katakan di sini, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kita seringkali hanya ambil bagian bawah ayat ini, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini ayat yang menyenangkan kita. Ya, kadang-kadang kita berkata, oh saya sebagai orang Kristen, saya meyakini firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Oh no, tunggu dulu. Karena kata-kata ini terkait dengan kata-kata sebelumnya. Jiwamu harus melekat dulu sama Tuhan. Jiwamu harus hidup dulu dari sumber hayati kebenaran firman Tuhan. Saudara, adakah hari ini saudara adalah seorang yang mudah sekali tersinggung, mudah sekali kecewa? Apakah saudara adalah orang yang selalu takut, khawatir, galau? Apakah saudara adalah orang yang mudah sekali untuk menyimpan kesalahan orang dan susah sekali untuk mengampuni? Jika demikian adanya, jangan-jangan karena jiwa kita rusak. Jiwa kita harus diperbaiki. Dan diperbaikinya dengan kita datang kepada pencipta kita. Dialah yang sanggup untuk memberi semangat baru kepada kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jagalah agar hati kita selalu melekat kepada Tuhan. Apakah saudara sudah baca firman Tuhan pada hari ini? Ini adalah pesan yang sama yang sering kali diucapkan dari belakang mimbar untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Renungkan siang dan malam. Kenapa siang dan malam? Agar itu mengakar, terhayati secara alamiah di dalam kehidupan kita. Dan tanpa disadari kita mulai hidup di dalam nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai yang berkemenangan itu, saudara. Ya, jadi ketika kita hidup di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu, maka dengan sendirinya apa saja yang diperbuatnya berhasil itu akan mengikuti secara alamiah. Buah itu akan datang dengan sendirinya tanpa kita perlu target, bukan saudara? Kita nggak bisa targetkan bahwa buah durian harus 5 tahun, buah anggur harus 6 tahun. Kita tidak bisa target.
Yang penting adalah ketika akar itu bekerja dengan sehat, melakukan tugasnya untuk mencari Tuhan, maka prosesnya akan jalan dengan sendirinya dan buahnya akan terhasilkan. Kita tidak perlu kasih batas sama Tuhan bahwa Tuhan engkau harus lakukan ini, Tuhan engkau harus lakukan itu. Kita tidak perlu kotak-kotakan Tuhan. Nanti buahnya kita akan nikmati jika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Bukankah kita tahu firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Tambahannya itu dari Tuhan. Kapan waktunya? Menurut waktunya Tuhan. Yang penting kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagiannya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah ingkari, saudara. Amin. Jadi hari ini saudara sekalian, kiranya persiapkan diri kita untuk selalu melekat erat dengan Tuhan. Setiap pagi saudara baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Ini menjadi penghidupan bagi setiap kita. Tuhan akan memberikan kepada kita saudara sekalian ide baru, visi yang segar. Tuhan akan memberikan hikmat-hikmat untuk kemudian kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kiranya jiwa kita senantiasa sehat dan selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada hari ini akan disempurnakan dengan kita akan bersama-sama memperingati tentang kematian Yesus di kayu salib bagi kita sekalian dalam bentuk perjamuan kudus. Dan kiranya setiap kita sudah mempersiapkan segala bentuk material yang ada untuk kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus pada saat hari ini. Kita akan siapkan hati kita dan lalu kemudian kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami siapkan hati kami untuk kami boleh masuk di dalam perjamuan-Mu yang kudus, agar kiranya hidup kami adalah hidup yang sudah dipulihkan, jiwa yang sehat, jiwa yang segar, dan kami memperingatinya bahwa itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Layakan kami untuk kami boleh dapat menerima tubuh dan darah-Mu ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian kita angkat roti di tangan kanan kita, dan kemudian kita akan dengar apa kata firman Tuhan tentang hal ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini untuk mengingatkan kita akan bagaimana tubuh Kristus dihancurkan, agar kita semua yang adalah tubuh-tubuh Kristus di akhir zaman boleh disatukan di dalam Dia. Tubuh Kristus menyucikan setiap kita, sehingga kita akan selalu ingat bahwa kita hidup karena anugerah daripada Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita akan bersama-sama menikmati roti perjamuan ini dengan mengucap syukur dan rasa hormat kita kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita pecahkan dan kita makan bersama-sama. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita, dan kemudian kita dengar apa kata firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah gambaran dari darah Yesus. Darah yang ditumpahkan seluruhnya bagi setiap kita, untuk penyucian dan penebusan kita dari segala dosa dan kesalahan kita, sehingga kita dilayakkan untuk satu kali kelak surga yang kekal. Kita akan bertemu kembali bersama dengan Dia. Keselamatan menjadi bagian dari setiap kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hargailah apa yang dilakukan oleh Yesus, hormatilah itu, dan karyakanlah itu dalam kehidupan kita sewaktu-waktu, agar kita memahami bahwa selama kita ada, maka kita akan terus memberitakan tentang kabar baik Yesus. Haleluya. Mari dengan rasa hormat, dengan penuh ucapan syukur, kita akan minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu oleh penebusanmu, oleh kuasamu Tuhan, oleh kelayakan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga kami tidak perlu lagi takut akan masa depan kami. Surga tersedia bagi kami sekalian. Dan bahkan ketika kami menjalani hidup kami di dalam dunia ini, selama Tuhan hati kami mencari Engkau, jiwa kami mengandalkan Engkau, maka selama itu kami yakini, imani firman-Mu. Apa saja yang diperbuat oleh umat-Mu dibuat Tuhan berhasil. Kami percaya Bapa di surga, Tuhan akan memberkati seluruh jemaat GBI GCC pada hari ini yang mengikuti di dalam ibadah online ataupun offline nantinya, agar kiranya Tuhan memberkati setiap mereka sekalian, baik itu setiap pelayan-pelayan yang sudah terlibat di dalam pelayanan pada hari ini, maupun juga setiap diaken-diaken, dan juga terkhusus Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Kami percaya Tuhan akan senantiasa berikan hikmat, kekuatan daripada Tuhan, kesanggupan untuk boleh tetap terus dapat melayani dalam situasi keadaan apapun. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, tetap terus berikan kesehatan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan oleh bilur-bilur darah Yesus. Kami percaya Bapak Gembala disembuhkan, disehatkan, kuat kembali Tuhan. Ada begitu banyak tugas tanggung jawab yang ada dalam pundaknya. Kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat, kesanggupan, dan kemampuan kepada beliau untuk bisa dapat menjalankan amanah daripada Tuhan ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan. Dimanapun hari ini setiap umat Tuhan yang beribadah, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan buat hati mereka untuk merindukan akan Tuhan dan menjadikan Engkau menjadi yang utama di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja atas kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tak lupa kami berdoa agar minta belas kasihan-Mu Tuhan atas negara bangsa kami Indonesia, agar kiranya melalukan dari segala pandemi COVID-19 ini yang selama ini mendera kehidupan kami, seluruh umat Tuhan yang ada, agar kiranya Bapa di surga, lewat keadaan-keadaan seperti ini, kami boleh menyadari bahwa kami tidak sanggup hidup tanpa Engkau. Kami perlu Engkau, dunia ini perlu Engkau, Indonesia perlu Engkau, Makassar perlu Engkau ya Bapa. Sehingga lawatlah setiap kami Tuhan, sehingga hari-hari ini akan menjadi hari-hari di mana Engkau memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa, dan banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan oleh Engkau. Shalom atas Indonesia, shalom atas Makassar. Kami senantiasa ada di dalam naungan lindungan akan kasih Tuhan semata. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan akan menyertai memimpin kami sekalian, dan dalam menjalani tugas dan pekerjaan kehidupan sehari-hari, kami percaya penyertaan Tuhan ada atas setiap umat-Mu sekalian. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Dan mari umat Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan akan Roh Kudus ada menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua yang percaya sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Happy Sunday.